Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Edisi hari ini membahas berkenaan dengan katarak. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas apa saja faktor-faktor penyebab katarak, kemudian cara pengobatannya, apa saja hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menghambat katarak. Kita ada di segmen terakhir. Saya ingin bertanya juga ke Bang Agung nih, kalau di Bengkulu sendiri seperti apa Bang untuk penderita penyakit mata khususnya katarak ini sendiri? Oke, baik Bang. Kalau untuk di Bengkulu ya, untuk prevalensinya nggak terlalu banyak ya seperti penyakit yang lainnya. Misalnya seperti penyakit ISPA atau diabetes nggak terlalu banyak prevalensinya berapa persen gitu. Justru ISPA lebih tinggi ya Bang ya? Iya, ISPA, hipertensi, diabetes itu lebih tinggi. Penyakit jantung itu kan penyakit yang tidak menular. Tapi katarak ini kan penyakitnya tidak menular juga. Akan tetapi prevalensinya tidak setinggi dengan penyakit yang sebelumnya saya sebutkan tadi Bang. Jadi kalau untuk yang penyakit katarak ini ada, walaupun jumlahnya nggak terlalu banyak. Misal seperti saya di Paskes pelayanan bekerja di puskesmas, setiap bulannya itu pasti ada rujukan untuk ke spesialis dokter mata. Mungkin salah satunya juga penyakit katarak gitu Bang. Tapi nggak terlalu banyak. Artinya tenaga kesehatan khususnya dalam hal ini dokter spesialis mata di Bengkulu cukup mumpuni untuk menangani pasien-pasien penderita katarak itu seperti apa Bang sebenarnya Bang? Kalau untuk menangani ya, kalau untuk kita sistemnya kalau dari puskesmas ya, kalau kita berikan rujukan mereka, kalau memang dapat rujukan tergantung BPJS-nya, kalau memang mau mandiri boleh, lebih bagus mereka kalau memang umum tapi biayanya lebih banyak. Ya seperti biayanya lebih besar. Kalau memang mereka gratis mau pakai BPJS, ini mau bikin rujukan dulu Bang. Jadi mungkin prosesnya tadi harus menunggu dulu, namanya BPJS ya Bang ya. Jadi mungkin hari ini dibikinkan rujukan, belum tentu besok hari ini juga dilakukan operasi tindakan dari dokter spesialis mata. Karena syarat dari BPJS ini mungkin berapa yang diterima dulu gitu. Karena BPJS kan nggak semuanya langsung diterima gitu Bang. Misalnya hari ini masuk ke rumah sakit si A misalnya berapa 20 pasien dokter yang penderita katarak mau dilakukan tindakan. Jadi kan ini harus dipilih beberapa gitu Bang. Karena kan dokter kan nggak hanya menerima pasien BPJS saja, mereka menerima pasien yang umum juga gitu kalau di rumah sakit gitu Bang. Artinya dari segi tenaga kesehatan cukup mumpuni, tapi memang harus menyesuaikan dengan prosedural dari BPJS karena untuk masyarakat kita yang menggunakan BPJS gitu ya Bang. Oke, ke Dokter Elsa nih, saya penasaran gini Dok. Tadi kan resistensinya 90% karena faktor usia, tapi kan tidak menutup kemungkinan juga ada 10% kemungkinan nih untuk kalangan-kalangan muda. Untuk penanganannya sendiri, ini kan tadi dibedah. Ada perbedaan tidak dokter untuk yang usia lanjut dengan yang masih muda nih Dok, untuk penanganan dari katarak ini sendiri? Kalau tata laksananya sama, mau dia usia berapapun maupun yang kongenital bawaan sejak lahir tadi, dianya itu sama, tata laksananya adalah pembedahan. Hanya saja kalau untuk proses penyembuhannya mungkin, kalau yang usianya semakin muda, prosesnya akan semakin bagus, prognosisnya akan semakin baik. Karena kalau orang yang udah lanjut usia, mungkin kayak perawatan luka atau proses penyembuhan luka akibat operasinya itu mungkin akan lebih lambat dibandingkan dengan usia-usia yang muda. Karena perbaikan sel-sel, proses penyembuhan lukanya seperti itu ya, kalau yang usia muda biasanya akan lebih cepat. Kalau yang udah lanjut usia akan lebih lambat. Iya, karena juga kan yang usia muda tadi karena di fase-fase awal karena penampakan dari penglihatan mata ini kan hampir-hampir sama dengan mata minus atau mata plus itu kan. Banyak juga yang mendiamkan ya, jadi kondisinya semakin lebih parah tuh dokter. Ya betul, jadi semakin dini dideteksi katarak, semakin dini juga tata laksananya, tentunya prognosisnya akan semakin bagus gitu. Kalau ke lensa keruhnya masih sedikit, jadi kan pengkoreksian atau pembedahannya kan
minimal ya, minimal. Jadi semakin bagus. Kalau lensanya udah keruh seperti itu ya, udah total, apalagi total keruh, jadi kan tindakan operasinya kan akan lebih luas, seperti ya, lokasinya akan lebih luas. Jadi mungkin berakibatnya juga untuk prognosis atau proses penyembuhannya seperti itu. Untuk dokter sendiri dok pernah menemui yang masih muda nih dok, sudah terkenal katarak seperti itu? Dulu pernah satu. Oh, dulu pernah satu. Tetapi saya nggak tahu ya pas nyampe di spesialis matanya. Jadi kan itu tadi kita tidak bisa memastikan proses degeneratif dan proses kekeruhan lensa si A, si B itu berapa lama. Mungkin yang si A lebih cepat, si B lebih lambat. Dia sangat muda, masih SMP waktu itu. Nah, saya khawatirnya mungkin dia ini yang kategori katarak juvenil atau yang bawaan lahir atau kongenital. Tetapi mungkin tidak terlalu menjadi perhatian keluarga, atau mungkin dianya juga tidak merasa terlalu terganggu. Nah, pas SMP terganggu, saya dulu mendiagnosanya dia ini adalah rabun jauh seperti itu ya, karena belum ada nih nyampe ke asap-asap gitu, belum kayak gitu. Terus ternyata pas dikoreksi lagi, oh ternyata udah kacamata ini nggak cocok, kacamata ini ternyata benar dia ada katarak. Tetapi apakah saya dulu nggak sampai follow up dia abis dari mata gimana kabarnya, apakah dianya ini memang dulu udah ada bawaan lahir baru terdiagnosa pastinya pas SMP, atau memang SMP karena udah ditanya ada riwayat trauma atau gimana, enggak kata dia. Nggak ada kata dia, memang tiba-tiba dia melihat kabur aja. Dikirain tadi kan rabun jauh ya, penanganannya cukup kacamata. Ternyata setelah pengkoreksian dengan kacamata nggak ada perubahan, nggak ada perbaikan visusnya atau penglihatannya. Barulah, oh ternyata ini katarak. Ya karena kalau masih muda kan dia tidak menyadari juga, atau apalagi masih kecil ya SMP dokter. Dia tidak tahu mau menyampaikan seperti apa gitu kepada keluarga terdekat. Betul. Kecuali kalau udah tua kan udah terlihat secara fisik. Kalau untuk muda sendiri, secara fisik di bola mata tuh sama persis atau seperti apa dokter? Tergantung kekeruhan lensanya udah banyak atau dikit. Jadi bisa memang dilihat, mungkin pemirsa TVRI mungkin bisa lihat di kaca gitu kan, terus pantulin senter di sini aja, senter HP kayak atau apa, terus lihat apakah kedua-duanya itu ada yang beda salah satunya atau dua-duanya. Jadi katarak ini nggak cuma mengenai satu mata, bisa dua-duanya. Dua-duanya sekaligus bisa juga ya dokter. Tetapi mungkin hanya saja perbedaannya kekeruhan lensa yang kanan, yang kiri nggak persis sama. Misalnya yang sini baru asap-asap, yang ini udah berbentuk awan atau seperti kapas kayak gitu. Bisa mengenai dua-dua bola matanya. Bisa berulang dok, bisa jadi juga. Walaupun udah dibedah, tetap berulang lagi bisa berulang, juga. Tetapi sangat kecil kemungkinannya untuk berulang kataraknya itu. Oke dokter, ini dokter yang saya juga penasaran gimana kalau pakai soft lens nih, kan anak-anak muda khususnya untuk cewek-cewek nih biasanya itu kan pakai soft lens. Ini ada pengaruh juga dok untuk katarak ini? Kalau untuk yang hati-hati itu adalah pakai soft lens terus kita kan nggak tahu kekakuan atau kelenturan soft lens. Saya pasti ngingatin adik-adik di rumah atau di kampung tuh juga saya ingatin karena sering sekali pakai soft lens. Jangan beli soft lens yang bukan murah, bukan berarti kualitasnya nggak bagus ya. Maksud saya itu belilah yang memang rekomendasi dokter matanya adalah gitu ya, ada segelnya atau kayak ada SNI-nya lah kayak gitu ya. Karena kita nggak tahu kekakuan atau kelenturan soft lens itu. Karena yang dikhawatirkan adalah kan dia memang ditaruh di lensanya, benar-benar di lensa ya. Nah, jadi kalau takutnya itu entah masuk ke dalam, kan saya udah lihat ya berapa peristiwa di grup-grup dokternya juga ada teman-teman saya nemuin lensanya itu masuk ke dalam. Gimana ceritanya saya nggak tahu. Nah, jadi faktor trauma, berarti udah ada faktor trauma ya, faktor trauma yang mengenai lensanya bisa ke katarak, bisa kayak gitu. Jadi hati-hati kalau memang, terus faktor kebersihan soft lens kayak gitu, faktor kebersihan soft lens, karena kalau soft lens yang dipakai berkali-kali, bakteri di mata gitu, mungkin kita nggak cerita ke kataraknya, tetapi ke tempat yang lainnya. Kalau bakterinya udah mengendap di mata,
terus udah infeksi, itu lain lagi ceritanya, lain lagi penyakitnya ya. Bukan lagi kabur, jadi katarak eksternal nih dari luar sengaja dimasukin kalau gitu ya dokter. Ya, jadi softline juga bisa salah satu faktor risiko untuk katarak. Jadi kalau untuk yang biasanya yang para gadis-gadis ya, remaja belia ini ya, mungkin memang lagi fasenya mau merah matanya, mau abu-abu, tapi itu tadi harus dilihat lagi keamanan dan kebersihan softline-nya. Oke, sekalipun ingin cantik tetap harus menjaga kesehatan matanya. Lebih baik lagi yang alami aja deh. Udah bagus nih, pemberian dari Tuhan ya dokter. Betul, iya. Oke, Bang Agung, terakhir pesan untuk masyarakat kita khususnya untuk kesehatan mata lah, apa yang bisa diberikan pesan dan pada masyarakat kita di rumah. Oke, pesannya harus menjaga pola hidup yang sehat, dimulai dari sejak dini. Salah satunya kalau memang dari bayi, dari balita, jadi kita harus untuk kesehatan mata boleh mengkonsumsi vitamin A. Jadi ini kesehatan mata ya. Jadi dari usia 6 bulan sampai 5 tahun itu udah diberikan konsumsi vitamin A, dan selebihnya nanti kita harus menerapkan pola hidup yang sehat, terus menjaga pola makan yang sehat juga. Gitu. Oke, jadi tanpa terasa sudah hampir 1 jam kita Dr. Else, Bang Agung membahas tentang tema kita hari ini yaitu katarak. Artinya kita juga sangat penting untuk menjaga kesehatan mata karena tanpa kedua bola mata ini kita tidak bisa melihat apa-apa. Betul. Baik pemirsa, itulah dia akhirnya saya Poso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.